Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia sekali bisa silaturahim di majelis ini. Semoga menjadi majelis yang Allah jaga kebaikannya. Semoga majelis ini Allah mudahkan amanah-amanahnya, dan juga semoga yang hadir di majelis ini Allah mudahkan urusan di keluarganya. Yang sedang ada masalah kesehatan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesabaran kepadanya. Yang sedang ada masalah dengan anggota keluarganya Allah bukakan pintu hatinya, dimudahkan kembali urusan-urusannya. Yang sedang ada hutang semoga Allah mudahkan lunas cepat hutang-hutangnya, amin ya rabbal alamin. Yang belum ke tanah suci Allah mudahkan sampai ke tanah sucinya, amin ya rabbal alamin, insyaallah ya. Untuk moderator saya berikan sedikit pantun. Ke Bekasi naik motor. Terima kasih moderator. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Saya dapat waktunya nggak panjang ini, cuma sampai jam 12 ya. Ya, karena waktunya singkat, maka mohon ini ada 3 komitmen belajar. Ya, ada 3 komitmen belajar yang saya ingin kita semua bisa mengikutinya, sehingga waktu yang singkat ini menjadi lebih banyak bekal dan berikutnya banyak amal yang bisa kita praktekkan. Amin ya rabbal alamin ya. Yang pertama adalah siap untuk interaktif. Jadi majelis kita di sini hari ini, kalau ibu ada yang mau ditanyakan silakan angkat tangan aja. Ya. Angkat tangan, atau ada yang mau disampaikan pengalaman, ide, angkat tangan. Deal? Iya. Kalau saya bilang deal, jawabnya bungkus gitu ya. Siap interaktif, deal? Bungkus ya. Jadi tolong nanti yang mau angkat tangan berani angkat tangan ya. Ya. Yang nggak berani angkat tangan nanti silahkan angkat kaki gitu. Ya, tolong untuk berani angkat tangan ya. Yang kedua adalah kalau nanti muncul ide bagus dalam pikiran kita ketika sedang membahas kajian ini, tolong ide tadi cepat-cepat dicatat. Ini beberapa bawa buku dan alat tulis ya. Alhamdulillah. Karena kalau muncul ide bagus dalam pikiran, nggak cepat dicatat, 5 menit kemudian hilang. Manggilnya lagi susah. Ya. Sebelum itu hilang segera kita catat. Deal? Bungkus ya. Jadi rumusnya gini ibu-ibu sekalian. Tulisan dari pensil yang tumpul itu lebih baik dari ingatan yang tajam. Coba diulang. Tulisan dari pensil yang tumpul baik dari angin tajam. Ya, tulisan dari pensil yang tumpul itu lebih baik dari ingatan yang tajam. Ya. Silakan kalau mau buat status juga boleh. Ya. Dan saya menemukan begini rumusnya ternyata. Menulis pakai tangan kita di atas kertas itu ada memorinya dan itu ada emosinya. Dan memorinya menulis dengan tangan lebih kuat daripada memfoto slide. Betul? Ya. Jadi silahkan dicatat ya. Dan enggak semua harus dicatat. Sekali enggak semua harus dicatat, yang dianggap penting aja dicatat. Kalau enggak terlalu penting lewatin aja. Ya. Oke, dan yang ketiga adalah mohon sebentar aja kita fokus dulu dengan agenda taklim kita. Saya paham ibu-ibu amanahnya banyak, tugasnya banyak. Kalau ngelihat wajah juga masalahnya. Masalah kan selalu ada ya ibu-ibu ya. Kapan masalah selesai Bu?
Betul kalau sudah meninggal masalah selesai? Belum. Belum. Bisa jadi malah awal masalah besar bisa jadi ya. Jadi masalah selesai kalau dua kaki sudah masuk surga. Tapi itu cuma berlaku untuk ibu-ibu dan anak-anak. Nggak berlaku untuk bapaknya anak-anak. Kenapa nggak berlaku? Bapaknya anak-anak dua kaki sudah di surga, bisa dikomplain sama ibu, bisa dikomplain sama anak-anaknya. Bapak enak-enakan datang ke majelis taklim, belajar agama, kami di rumah nggak pernah diajarin, nggak pernah diingetin, nggak pernah diajak-ajak. Ya. Nah, ini tolong kita pengen sepaket bu masuk surganya, sama suami sama anak-anak juga. Jadi tolong saling mengingatkan ya. Jangan biarin bapaknya anak-anak asik sendirian belajar agama kita nggak ingetin. Atau jangan juga sebaliknya, ibu asik belajar agama di mana-mana, bapaknya lupa diingetin. Kita ingin sepaket. Oke, baik, jadi sekali lagi mohon fokus dulu dengan agenda belajar kita. Saya doakan semoga amanah dan tugas ibu sekalian Allah mudahkan, Allah lancarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk ngecek sudah fokus atau belum, sedikit saya kasih kuis ya. Kuisnya cuma 5 detik saya tampilkan. Ibu-ibu tolong fokus dan sampaikan jawabannya. Apa nama bulan yang memiliki 28 hari? Ya. Ya, jawabannya adalah semua bulan. Semua bulan. Ya. Bukan cuma Februari ya. Gimana ini? Apa belum fokus ini? Ya. Gak apa, ini kuisnya baru level 1. Saya udah nyiapin 17 level, pokoknya ibu-ibu fokus aja terus ya. Saya nanya lagi bu, satu aja, kuis ringan. Ibu kalau lihat ke perempatan mana ini? Yang mana yang ke arah Cibubur? Ya kan ada lampu merah ya. Lampu merah berapa warnanya? Lampu merah 1 warnanya bu. Kalau merahnya 3 kapan jalannya? Ya. Oke baik. Gak apa ini biar fokus saja dengan pelajaran kita ya. Baik. Nah biar majelis kita makin Allah berkahi, biar ukhuwah kita Allah kuatkan, maka saya mohon sebentar ibu-ibu tolong pilih teman berdua-berdua, silahkan yang duduknya paling dekat aja ya, silahkan, jangan ada yang sendirian, berdua-berdua, maksimal bertiga, sudah? Oke, sekarang saya minta ibu dengan teman sebelahnya tolong saling mendoakan dulu. Dan doanya saya minta jangan doa yang biasa-biasa. Doa yang biasa tuh panjang umur, banyak rezeki, sehat walafiat, itu doa yang biasa itu. Ya, doain yang spesial. Semoga sahabat saya ini dimudahkan mendapatkan cucu yang soleh dan solihah misalnya, ya. Atau anak-anaknya dimudahkan mendapat pasangan, anak-anaknya dimudahkan mendapat pekerjaan, misalnya gitu ya. Dimudahkan berangkat ke tanah suci, itu doanya spesial, ya. Jadi yang doa 3 tadi, panjang umur, sehat walafiat, banyak itu udah biasa itu, jangan yang itu, ya. Jadi pertama silakan satu orang mendoakan dan diaminkan. Setelah itu gantian, yang satu mendoakan balik dan diaminkan. Dan tolong doa orang yang kedua tolong berbeda dengan doa orang yang pertama. Ya, baik. Silahkan mulai, saya beri waktu 2 menit, mulai saling mendoakan satu sama lain. Silahkan. Doanya bergantian, dibacain ke temennya. Suaranya kedengeran, ya, suaranya kedengeran oleh saudaranya.
Baik, cukup Ibu. Silakan ucapkan terima kasih, jazakillah khairan kepada saudaranya ya, saudarinya. Gimana Bu rasanya didoain oleh temennya? Hah? Senang apa suweneng? Ya, suweneng banget bisa didoain oleh saudara-saudarinya, dan saya yakin insya Allah di sini doanya doa yang dari hati ini rata-rata ya, doa yang insya Allah juga hisab ini langsung menembus arasnya Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita berdoa di tempat yang baik, dalam majelis yang baik seperti ini. Dan begini Bu, kenapa saya minta saling mendoakan? Rasulullah menyampaikan doa yang terbaik adalah doa seseorang pada sahabatnya tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Dan kalau itu dilakukan, maka Allah utus malaikat untuk mendoakan orang yang pertama kali tadi dengan doa yang sama baiknya. Ya. Jadi tolong kita biasakan ini, mendoakan teman-teman kita. Lebih dahsyat lagi saya yakin, seperti ibu biasa mendoakan anak-anaknya. Pakai diminta nggak ibu doain anak-anak kita Bu? Nggak pakai diminta, sudah otomatis seorang ibu tuh. Ya, bangun malam, sholat tahajud sebelum subuh, itu otomatis mendoakan bapaknya anak-anak, mendoakan anak-anak, masya Allah. Nah kita perluas sekarang mendoakan teman-teman majelis taklim kita ini. Semoga menjadi majelis taklim yang Allah berikan terus keberkahan. Amin ya rabbal alamin, dan ukhuwahnya Allah jaga sebaik-baiknya. Dan insya Allah doa-doa yang tadi sudah dilantunkan, insya Allah doanya makbul. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, kita masuk dalam tema kita, yaitu tentang pesan-pesan masa depan dalam surah Yasin. Surah Yasin surat ke berapa Bu? Surat ke 36. Dan ini salah satu surat yang biasa kita baca kalau hari Jumat. Ada 3 surat yang biasa kita baca hari Jumat. Apa aja tuh? Pertama surat Al-Kahfi. Surat keberapa Al-Kahfi? 18. Yang kedua surat Yasin, surat ke 36. Yang ketiga surat Al-Waqi'ah. Ya, surat ke 56. Paling enggak 3. Nanti kalau mau ditambahin dengan Al-Mulk silahkan, lebih sempurna lagi. Ya. Tapi paling enggak 3 ini yang kita biasakan setiap hari Jumat. Mulainya kapan? Mulainya dari Kamis Maghrib. Ya, dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib, pas azan Maghrib selesai waktunya. Yang paling bagus memang katanya di Jumat Asar. Paling bagus tuh. Sekaligus berdoa, itu waktu yang mustajab. Ya. Nah hari ini kita ingin bedah apa saja pesan-pesan masa depan yang Allah titipkan lewat surat Yasin. Saya yakin ibu-ibu banyak yang hafal surat Yasin. Betul Bu? Paling enggak kalau ada orang baca surat Yasin, paling enggak kita nyambung lah. Enggak asing gitu kan? Sama kayak orang baca surat Al-Kahfi. Kalau kita tiap minggu baca Al-Kahfi, tiap minggu baca Yasin, dengan surat yang dibacakan, paling enggak mulut ikutin. Ya. Apalagi kalau kita hafal ya, masya Allah. Ya. Baik. Nah, sekarang apa saja tentang masa depan di sini? Salah satunya adalah tentang umur kita, amal kita, alam kubur, dan kehidupan akhirat nanti setelah alam kubur. Ya. Yang pertama saya buka dulu tentang umur kita Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini rahasia besar dan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu umur kita di tangan Allah. Dan Allah sembunyikan sisa umur kita. Alhamdulillah.
Coba saya nanya, Ibu kalau Allah ngasih tahu sisa umurnya tinggal beberapa waktu lagi, gimana rasanya, Bu? Hah? Kayaknya Ibu tinggal 2 bulan lagi nih. Yang Ibu sebelah sini tinggal 2 minggu lagi. Yang sebelah sini tinggal 2 hari lagi. Itu gimana rasanya, Bu? Hah? Saya khawatir jangan malah apa namanya, bukannya malah tobat, malah jadi stres, shock. Ya Allah, umur tinggal 2 bulan lagi, anak-anak masih kecil, cicilan masih banyak, jadinya malah stres. Jadi kita bersyukur banget batas umur kita Allah sembunyikan. Tapi walaupun Allah sembunyikan, Allah ngasih tanda-tandanya sudah dekat ke finish. Apa, Bu, tanda-tandanya? Rambut sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Apalagi? Gigi, kenapa gigi? Sudah mulai lepas satu persatu. Apalagi? Pendengaran agak berkurang. Mata, ini kalau nggak pakai kacamata susah nih terus terang ya. Makan juga jadi ya harus dibatas-batasin gitu ya. Lutut gimana, Bu? Aman? Aduh. Ini maaf ya, kalau ngelihat wajah sih, ini kalau saya suruh bangun, kayaknya paling nggak 5 detik minimal ini. Ya. Cari posisi dulu ya. Jadi jangan ngomel sama Allah. Kok ajal udah deket nggak ada tanda-tandanya? Bukan nggak ada, tapi kita yang nggak sensitif dengan tanda yang sudah Allah kasih. Ya. Jadi sekali lagi, umur di tangan Allah. Kapan Allah mau selesaikan urusan Allah? Ya. Makanya ada yang masih anak-anak sudah wafat. Bahkan maaf, dalam rahim ada nggak yang sudah wafat? Ada dalam rahim. Ada yang usia remaja, ada yang usia dewasa. Ya. Tapi ada yang usia sepuh masih hidup aja. Ini umur urusan Allah. Ya. Jadi nikmati saja umur yang ada, sembari menjaga syukur dan menjaga sabar. Ya. Kapan Allah panggil, ya harus siap. Ya, siap nggak siap harus siap. Nah, sekarang saya ajak sebelum kita ada di dunia, kita ada di mana ini? Oke, kita buka ya perjalanan kehidupan. Ini saya ringkas. Kalau yang edisi lengkapnya hampir ada 20 alam yang kita lalui. Saya ringkas saja. Alam pertama kita berada namanya alam Oke, ini saya kasih tarik gambar dulu ya. Garis yang terus berjalan ke depan dan nggak ada berhentinya. Ya. Dan dalam Islam tidak mengenal yang namanya garis kendali. Jadi dalam Islam tidak ada namanya reinkarnasi. Ya. Sudah wafat, dikubur, nanti lahir lagi dalam bentuk yang lain. Itu nggak ada dalam Islam. Ya. Sekali kita wafat, nggak akan masuk ke dunia lagi, akan terus berjalan ke arah depan. Ya. Dan dari mana startnya? Startnya namanya alam ruh. Ingat nggak Ibu waktu di alam ruh? Nggak ingat? Kenapa nggak ingat? Karena Allah belum ciptakan akal untuk mengingat. Kita baru ada satu unsur yaitu ruh, ya. Tapi ruh kita ini sudah Allah sudah Allah jagain dengan sebuah dialog antara Allah pencipta dengan semua ruh. Pertanyaan dari Allah kala itu adalah alastu birabbikum, dan semua ruh sepakat menjawab qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada semua ruh, apakah engkau yakin aku adalah pencipta kalian?
Dan semua roh termasuk roh kita menjawab, qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah pencipta kami dan kami bersaksi hal itu. Nah, memori ini yang disimpan dengan baik dalam roh kita. Yakin bahwa pencipta kita adalah Allah. Dan semua roh ini nanti tatkala masuk ke dunia, dia akan bisa berubah. Berubahnya karena faktor ya, orang tuanya. Ya. Ingat pesan Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, suci, terjaga baik-baik ruhnya. Ruhnya mengakui Allah sebagai penciptanya. Tapi nanti bisa dirubah oleh orang tuanya. Dia jadi Nasrani, jadi Yahudi, jadi Majusi, tergantung orang tuanya. Kalau dijaga dengan baik, ruhnya tetap menjadi Islam. Nah, ruh akan kembali kepada fitrahnya di ujung nanti, saat nyawa sudah di tenggorokan. Ruh akan kembali ke fitrahnya, yakin ternyata pencipta dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beriman di waktu itu ada gunanya? Tidak ada gunanya. Contohnya berimannya siapa? Yang mati tenggelam? Fir'aun. Fir'aun rohnya roh Islam, tapi kemudian ketika lahir mungkin orang tuanya, lingkungannya merubah dia menjadi kufur nikmat, menjadi musyrik, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Tapi menjelang wafat, nyawa di tenggorokan, ruhnya kembali lagi kepada kesuciannya, yaitu mengakui Allah sebagai Tuhan penciptanya. Tapi keimanan yang kayak gitu sudah tidak ada gunanya lagi. Oke, dari alam ruh lalu Allah pindahkan kita alam kedua, namanya alam rahim. Saya mundur sedikit. Sekarang masih ada nggak penghuni di alam ruh? Di mana? Di sini masih ada nggak penghuninya nih? Masih? Siapa? Ya, anak cucu kita yang belum lahir, anak cucu kita yang belum masuk ke rahim ibunya, masih angkri di alam ruh, nunggu saatnya Allah pindahkan ke rahim ibunya nanti. Ya, jadi masih ada saat ini yang ada di alam ruh. Kita sudah lewat dari alam ruh, sudah masuk alam rahim, sudah lewat juga. Berapa lama di alam rahim? Ya normal 19-20 hari ya. Kalau lebih cepat apa namanya? Prematur. Bisa 8 bulan sudah lahiran gitu ada ya. Kalau lebih lama, istilah medisnya postmatur ya. Kalau orang Betawi istilahnya apa, amil kebo ya. Bisa 10 bulan, 11 bulan, betah banget itu janin di dalam ya. Allah. Dari alam rahim Allah pindahkan kita ke alam yang ketiga. Apa itu? Alam dunia. Gini Bu, waktu kita meninggal dari alam rahim, coba ya, waktu kita meninggal dari alam rahim, kita lahir di alam dunia. Bisa dipaham? Berpindah itu meninggal, Bu. Jadi waktu kita meninggal dari alam rahim, kita lahir di alam dunia. Dan nanti waktu kita meninggal di alam dunia, kita lahir di alam kubur. Ya. Jadi Ibu sudah pernah meninggal? Sudah pernah meninggal kita dari alam rahim. Ya. Beda alamnya itu dengan alam dunia kan? Ya. Nah di alam rahim ini sama Bu, garis lurus. Ada saat lahir, ada saat wafat. Kira-kira kita
kita masih dekat ke titik lahir atau sudah dekat ke titik wafat nih? Hah? Deketan kemana kita? Ke titik lahir apa ke titik wafat? Kalau ngeliat wajah sih kayaknya kita udah dekat ke titik wafat kayaknya ya. Masya Allah. Dan kalau sudah tiba titik finish, titik akhir di alam dunia, Allah nggak akan mundurkan, tidak akan dimajukan. Waktunya sudah fix. Ya. Dan nanti tiba saatnya kita memasuki alam berikutnya, yaitu alam kubur. Ya. Nah pertanyaannya, alam kubur itu alam finish atau alam transit? Alam transit, yakin Bu? Yakin? Aku yakin? Ya, kalau Ibu yakin alam kubur alam transit, tolong dijaga betul keyakinan ini. Kita yakin betul alam kubur bukan alam finish, bukan alam terakhir, tapi alam transit. Namanya transit pasti ada alam berikutnya lagi. Tapi efeknya seorang yang merasa alam kubur cuma alam transit, dia gak akan sembarangan di dunia. Betul? Dia yakin nanti setelah di alam kubur dia akan dibangkitkan lagi dan diminta bertanggung jawab. Maka ketika dia punya keimanan tentang alam kubur cuma alam transit, dia nggak akan sembarangan di alam dunia. Dia jaga betul amal-amalnya, dia jagain anak dan keluarganya ini. Tapi sebaliknya, ada nggak orang yang meyakini alam kubur itu alam final? Hah? Ada nggak orang yang yakin setelah dikubur mati selesai jadi tanah, ya udah selesai? Ada yang keyakinannya begitu? Ya mungkin ada orang-orang yang nggak tersentuh sama sekali dengan agama. Selesai mati selesai jadi tanah, udah urusannya. Dan orang yang yakin alam kubur alam terakhir, apa yang dia lakukan di dunia? Oh, seenak-enaknya dia. Ini cuma sekali hidup di dunia ini. Saya akan buat saya happy-happynya di sini. Walaupun harus melanggar aturan, melanggar segala macam, yang penting saya happy. Terus setelah saya mati, selesai urusan. Ini bahaya betul keyakinan yang seperti ini. Alhamdulillah, semoga keyakinan Ibu alam kubur cuma alam transit tolong diwariskan ke anak-anak kita, ya, sehingga mereka terbiasa nggak sembarangan di alam dunia ini. Karena nanti dari alam kubur kita akan dibangkitkan lagi masuk ke alam namanya alam barzah, ya. Atau alam mahsyar di sini kita sebut lebih spesifik. Oh iya, pertanyaan sebelumnya. Berapa lama Bu di alam kubur? Berapa lama? Ya, sampai kita dibangkitkan lagi. Itu secara urutannya begitu. Tapi secara ruhiyah kita, berapa lama di alam kubur tergantung siapa yang nemenin. Ya. Yang nemenin makin enak, makin nyaman kita di alam kubur. Yang nemenin bikin sebel, pokoknya lama banget di alam kubur. Nah, siapa yang nemenin Bu? Ya, cuma amal-amal kita yang nemenin. Bapak anak-anak sama anak-anak ada yang mau nemenin terus? Nggak ada. Ya. Oh, dulu ngakunya sehidup semati. Giliran ibunya mati duluan, nggak mau ngikut gitu kan? Ya. Ini jadi tergantung siapa yang nemenin di alam kubur, itu yang membuat kita nyaman di alam kubur. Maka jangan lupa doa Bu, minta dijadikan alam kuburnya bagian dari taman-taman surga. Ya. Jangan Allah jadikan alam kubur kita sebagai bagian dari jurang-jurang neraka.
Ini doa kita. Juga doa untuk orang tua kita. Ya. Dan nanti saatnya kita akan dibangkitkan masuk di alam mahsyar, alam untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan waktu di dunia. Waktu di alam kubur, Bu, Ibu sudah masuk di sini, masih bisa nambah nggak pahala Ibu? Hah? Masih bisa nambah nggak pahala Ibu? Kan Ibu sudah meninggal tuh. Masih bisa nambah dengan syarat Ibu sudah terbiasa melakukan 3 hal. Apa yang pertama? Sedekah jariyah. Terbiasa bersedekah. Ya. Dan kata Rasulullah, sedekah yang paling bagus waktunya adalah di waktu subuh. Ya. Ibu tolong, kalau bapaknya anak-anak rutin berangkat ke masjid subuh hari, pastikan di kantongnya ada uang infak. Ya. Kalau bapaknya lupa, ibu masukin ke kantong bapaknya. Ya. Insya Allah ibu dapat bagian pahala dari sedekah subuh. Yang kedua, ya ilmu yang bermanfaat. Harus ilmu agama. Harus ilmu agama? Tidak harus. Misalnya ibu ada yang pintar ilmu akuntansi, kita lihat ini ada sekolah Islam nih, sekolahnya udah lama tapi nggak maju-maju, mungkin manajemen keuangannya nggak bagus ini. Ibu datang nawarin, mau nggak saya ajarin ilmu akuntansi supaya keuangannya rapi dan bisa dibaca dengan enak. Setelah ibu ajarin, mereka tersadar, mereka amalkan ilmunya, jadi lebih bagus tuh kemudian manajemen keuangan di sekolah tadi. Nah, ini jadi nggak harus ilmu agama ibu ya, termasuk ilmu-ilmu yang agama kalau yang membawa kemanfaatan. Yang ketiga apa Bu? Ya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Insya Allah ibu-ibu sini terbiasa doain orang tua ibu ya. Jangan cuma di dekat-dekat bulan puasa. Ya. Kalau bisa tiap hari kita doain orang tua kita, itu yang ditunggu-tunggu orang tua kita Bu. Dan insya Allah nanti giliran kita masuk alam kubur, itu yang kita tunggu dari anak-anak kita. Ya. Jadi sekali lagi, walaupun sudah masuk di alam kubur, pahalanya masih bisa nambah terus. Ya. Dan nanti di alam mahsyar kita agak kaget, kok banyak banget pahalanya ini. Ya ternyata tadi dari deposito yang sudah pernah kita simpan 3 hal tadi. Ya. Dari alam mahsyar lalu kemudian keluar rapot. Rapotnya bisa dinego nggak Bu? Hah? Rapot kita, catatan kebaikan, catatan keburukan, bisa kita nego nggak sama malaikat? Nggak bisa dinego Bu. Dan kita nggak punya pengacara di sana, karena semua orang mikirin diri sendiri. Yang bisa nolong siapa? Ya tadi amal-amal kita. Satu lagi adalah minta syafaat dari Rasulullah. Maka tolong kalau mendengar nama Rasulullah disebut, langsung refleks ucapin salawat untuknya. Paling enteng sallu alaihi, paling enteng lah. Ya, atau lebih lengkap sallallahu alaihi wasallam. Lebih lengkap lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lebih lengkap lagi salawat tahiyat. Salawat atau kita tahiyat akhir. Ya. Insya Allah itu ikhtiar untuk kita dimudahkan mendapat syafaat nanti di yaumil mahsyar nanti. Dan kemudian kita akan Allah antar masuk ke alam terakhir. Apa itu? Ya di sini cuma ada 2 tempat, surga atau neraka di sini. Dan doa kita didorong doa yang lengkap. Disebutnya doa sapu jagat. Hafal semua kan?
Gimana Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Insyaallah. Ada 3 doanya Bu di situ Bu. Yang pertama adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan, kebahagiaan di alam dunia. Apa berhenti di situ? Enggak. Berikutnya adalah wa fil akhirati hasanah. Kita pengen ujungnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita minta pakai catatan. Minta masuk surganya pakai catatan, yaitu wa qina azabannar. Emang ada Bu? Emang ada orang yang masuk surga mampir dulu ke neraka? Ada? Ada. Ya, ternyata waktu ditimbang kebaikannya masih lebih berat, lebih banyak keburukannya. Kebaikannya ada. Nah yang kayak gini maaf ya, harus dibersihin dulu. Sementara maaf, Ibu tahu nggak siksaan paling ringan di neraka itu kayak gimana? Yang paling ringan di neraka, kita disuruh pakai sendal, makainya di kaki, otaknya mendidih. Itu sih yang paling ringan di neraka itu. Ya nauzubillah min zalik. Maka tolong doanya yang lengkap harus ditutup dengan waqina azabannar. Bahkan kalau mau lebih lengkap lagi, mirip doa kayak waktu kita tawaf antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya. Ini yang versi lengkapnya. Insyaallah semoga Allah mudahkan semua sampai ke tanah sucinya ya. Dan bisa tadi waktu tawaf sambil baca doa itu ya. Coba saya ulang Bu. Enggak usah lihat catatan Bu. Ente masih ingat enggak? Yang pertama apa tadi? Alam ruh. Dari alam ruh? Alam rahim. Habis itu? Alam dunia. Setelahnya? Alam kubur. Lalu dibangkitkan di alam mahsyar. Dan ujungnya, finalnya adalah di surga atau neraka. Dan kita alhamdulillah masih ada di alam dunia. Tadi katanya sudah agak dekat ke finish. Boleh nggak Bu, seseorang minta dicepetin matinya? Hah? Misalnya kita sakit lama, udah nggak sabar sama sakit kita, minta sama Allah, ya Allah cepetin apa saya mati? Boleh nggak tuh? Hah? Ibu gimana? Ibu ada yang mau bertanya nanti atau sekarang nih? Ya. Nanti Ibu disimpan dulu ya. Mohon izin maaf. Ya. Jadi Rasulullah ngasih pesan begini buat kita semua. Ya. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak boleh seseorang di antara kalian mengharapkan mati karena sesuatu bencana yang menimpanya. Ya, nggak boleh minta mati karena bencana yang menimpanya, entah sakit atau hal yang lainnya. Tapi ada catatan. Apa catatan berikutnya? Rasulullah sampaikan begini. Jika terpaksa, hendaklah ia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik untukku, dan matikanlah aku apabila mati itu lebih baik untukku. Ya. Jadi buat kita atau mungkin ada family kita yang diopnam lama, dirawat lama di ICU misalnya, kalau memang sudah terpaksa betul, doanya kayak gini, ya Allah hidupkanlah aku apabila hidup itu baik untukku, wafatkan aku jika wafat itu baik untukku. Dan yang maha tahu baik atau enggak adalah Allah. Jadi kita mintanya sama Allah. Kalau masih dihidupkan, artinya
Kalau kita masih dipanjangin umur, artinya masih dikasih dua, kesempatan nambah amal dan kesempatan bertobat. Itu artinya kalau kita masih dipanjangin umur. Kalau sudah Allah wafatkan, ya berarti itu yang paling baik buat kita. Dan kemudian ini tentang waktu ajal. Nggak akan ada dimajukan atau dimundurkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau Allah sudah menentukan ajalnya, walaupun orangnya dijagain pasukan begitu banyak, rumahnya pakai benteng begitu kuat, kamarnya dikunci rapat, kira-kira tembus nggak teman? Tembus nggak sama malaikat Israel? Tembus. Kalau Allah sudah menentukan, pasti kejadian. Ini sesuai dengan yang ada di surah Yasin ayat 82. Sesungguhnya perintahnya, apabila ia menghendaki sesuatu, dia tinggal berkata, jadilah, maka terjadilah. Gimana bunyi ayatnya, Bu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Insyaallah hafal semua Ibu ya ayatnya ya. Yang hafal karena yang sering baca ini biasanya. Jadi Allah kalau sudah menentukan waktunya, pasti akan kejadian. Walaupun sudah diprotek, dilindungi sedemikian rupa, malaikat Israel nggak kenal yang kayak gitu semua, tembus semuanya. Dan kalau sudah kejadian, ya, maka Allah perintahkan di ayat berikutnya, tadi ayat 82 ini ayat 83-nya. Kalau sudah kejadian, apapun yang Allah tentukan, maka Allah perintahkan kita untuk mensucikan Allah. Maha suci Allah yang di tangan segala kekuasaan atau segala sesuatu, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Gimana bunyi ayatnya, Bu? Fasubhanallazi ya biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi perintah dari Allah, apapun yang Allah tentukan buat kita, yang pertama adalah tasbih dulu. Fasubhanallazi, sucikan Allah. Dan yakin kemudian semuanya wa ilaihi turja'un, semuanya akan kembali pada Allah. Ya. Maka perintah di sini adalah tasbih, tetap mensucikan Allah. Nah, ini ada kisah seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, manusia bagaimana yang paling baik? Kata Rasulullah, yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi ada dua unsur. Pertama, umurnya panjang. Yang kedua, amal-amalnya baik. Umur urusan siapa? Umur urusan Allah. Amal ikhtiarnya kita di sini. Jadi kita menggabungkan antara nikmat umur dengan ikhtiar amal. Ya. Dan pertanyaannya, kapan seseorang disebut sudah panjang umur? Berapa tahun batasnya seseorang disebut panjang umur? 40? 40 atau 63? Hah? 60? Kalau batasnya 60 atau 63, kayaknya banyak yang belum panjang umur nih ya. Nah, ternyata hadis Rasulullah ini diperjelas oleh seorang sahabat beliau, anak muda, pointernya luar biasa. Itu namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, seseorang disebut panjang umur kalau sudah melampaui 40 tahun yang ibu sebut tadi. Ya. Coba, maaf saya mau survei.
Berapa Bu tadi kategori panjang umur? 40 tahun. Sekarang saya mau survei. Yang belum panjang umur coba angkat tangan. Hah? Alhamdulillah. Berarti kita semua sudah panjang umur. Ya. Unsur pertama dapat panjang umur. Tinggal yang kedua, apa itu? Amal yang baik. Ya. Tinggal di sini bagian kita. Ini kombinasi paling bagus. Umurnya panjang, amal-amal baiknya bagus. Nah setelah itu sahabat tadi nanya lagi, lalu manusia bagaimana yang paling buruk? Gimana Bu yang paling buruk Bu? Ya, Rasulullah sampaikan yang paling buruk nauzubillah min zalik adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Ya Allah. Dikasih umur panjang bukannya manfaat tapi malah jadi mudarat buat dia. Makin panjang umur makin jauh dari Allah. Istilahnya Pak, tua-tua keladi gitu, makin tua makin bangor gitu ya Allah. Nauzubillah min zalik. Ya. Nah dari hadis ini saya coba buat 4 kuadran atau klaster. Yang ke atas itu amal baik, yang ke samping itu umur kita. Ada orang-orang yang posisinya di C. C artinya apa? Amal baiknya masih sedikit, umurnya juga pendek, ya, umur pendek, amal baik masih sedikit. Siapa itu? Ya mungkin anak-anak kita belum masuk, tadi masih di bawah 40 tahun, amalnya juga belum banyak. Ada juga orang posisinya di B. Apa artinya tuh? Amal baiknya banyak, umurnya pendek. Ya ternyata Allah tetapkan umurnya pendek, belum 40 dia sudah wafat, tapi waktu masih hidup amal baiknya banyak. Sahabat Rasulullah ada yang wafat umur 32 tahun, namanya Muaz bin Jabal dan Musa bin Umair radhiyallahu anhu. Berdua ini umur 32 tahun sudah wafat, tapi pahalanya luar biasa. Ini pahlawan perang dua-duanya, syahid. Kalau di Indonesia kita kenal namanya umurnya pendek, amal baiknya banyak, namanya Jenderal Sudirman. Banyak nggak amal baiknya tuh? Banyak betul waktu menjaga kemerdekaan. Umur berapa Pak Dirman wafat? Ya, Jenderal Sudirman wafat pada umur 34 tahun. Masih muda umurnya waktu beliau wafat, tapi amalnya luar biasa. Juga ada orang posisinya di D. Apa artinya Bu? Umurnya panjang, amal baiknya sedikit. Nauzubillah min zalik. Ini tadi kata Rasul yang paling buruk ini. Kalau yang paling baik apa tadi? Yang A ini. Ya. Umurnya panjang, amal baiknya banyak. Itu kombinasi paling bagus. Dan juga Rasulullah menyampaikan, Ibu tadi kan maaf ya, semua sudah umur panjang semua ya. Ada yang udah 60-an Bu? Hah? Ada apa banyak? Ya udah 60 tahun. 70 tahun ada? Ada juga ya, Masya Allah. Ada hadisnya Bu. Rasulullah gini menyampaikan pesan beliau dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah bersabda, Allah menolak alasan pada seseorang yang Allah sudah kasih umurnya sampai 60 tahun namun enggak juga jadi orang baik. Nanti di akhirat dia komplain, ya Allah umur saya cuma 60 tahun. 60 tahun bilangnya cuma.
Ya. Padahal bonusnya udah berapa tahun? Kalau umur 60 berarti bonusnya udah 20 tahun bonusnya. Nggak juga jadi orang baik. Ya. Nah di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan mirip tapi beda di jumlah. Kali ini Rasulullah menyampaikan barang siapa dari umatku yang Allah telah memberikan kepadanya umur hingga 70 tahun, jika dia berdalih karena umurnya, maka Allah menolak alasan orang itu. Allah, ya kasihan banget melihat orang tua yang belum juga sadar gitu ya. Ada Bu, melihat yang kayak gitu ada nggak? Ya, terus kasihan banget ya, umurnya udah Allah kasih berkali-kali banyak bonusnya tapi belum juga sadar. Ya alhamdulillah insyaallah yang hadir rutin di majelis seperti ini, insyaallah tadi yang A tadi apa yang A? Umurnya panjang, amal banyak, amal baiknya banyak ya. Saya mau nanya, ibu ada nggak yang orang tua ibu masih ada? Coba angkat tangan. Yang orang tuanya masih hidup. Wah, alhamdulillah. Rata-rata usia orang tua kita berapa Bu? Yang masih ada nih? 70, 75, 80 mungkin atau lebih dari itu ya. Repot nggak Bu ngurusin umur-umur segitu? Hah? Repot nggak ngurusin yang sudah sepuh seperti itu? Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Yasin memberikan gambaran untuk umur yang sudah sepuh tadi. Surat Yasin ayat 68. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kondisi dia akan Allah kembalikan seperti masa awal kejadiannya, kayak anak-anak lagi. Dulu waktu anak-anak jalan dituntun, nanti udah sepuh dituntun lagi. Dulu anak-anak jalan makan disuapin, udah sepuh disuapin lagi. Dulu anak-anak suka lupa, nanti udah sepuh sama sering lupa juga. Waktu anak-anak gampang ngambek, udah sepuh sedikit hal bisa gampang ngambek ini ya. Gimana Bu bunyi ayatnya nih? Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalq ya, afala ya'qilun ya. Jadi ini sudah sunatullah yang Allah tetapkan buat setiap kita. Makin panjang umurnya makin kembali kayak anak-anak lagi, bukan cuma fisik tapi juga psikisnya ya. Tadi gampang ngambek misalnya, maka tolong kalau ada kita diamanahkan oleh Allah ngerawat orang tua yang kayak gini, tolong minta sama Allah agar diberikan banyak kesabaran ya. Dan Masya Allah saya mah bahagia banget, alhamdulillah bapak saya masih ada umur 85 tahun, ibu saya masih ada umur 78 tahun ya. Dan saya ngerasa kalau saya lagi ada masalah agak berat, minimal saya nelfon ke ibu. Kalau ada waktu agak lowong saya datengin ke rumah, minta didoain. Dan saya udah sering banget udah ngerasain dah. Pokoknya abis ibu ngedoain, itu jalan-jalan keluar Allah bukakan begitu banyak kita. Jadi ibu Masya Allah doa ibu luar biasa buat anak-anaknya Bu. Tolong doain yang baik-baik buat anaknya Bu ya. Ini luar biasa. Saya udah berkali-kali ngerasain masih ada orang tua, Masya Allah, alhamdulillah, yang bisa doain kita langsung ya. Baik, masih punya stamina Bu? Masih? Oke. Saya kasih kuis 5 detik. Rumus, sesuatu yang nampak itu jauh lebih menyedot perhatian daripada tulisan ataupun lisan ya. Itu rumusnya tuh. Visual, sesuatu yang nampak itu akan lebih menyedot perhatian kita daripada tulisan atau lisan kita. Nah visual ini kalau dalam keseharian
namanya keteladanan. Jadi keteladanan orang tua akan lebih ngefek daripada lisannya orang tua. Ibu nyuruh anaknya habis isya belajar, baca bukunya. Tapi di waktu yang sama ibu buka TV nonton sinetron. Kira-kira anak belajarnya ikhlas nggak tuh? Ya. Ibu nyuruh kemana, ibu teladannya beda lagi. Ya. Sebelum maghrib sudah mau azan, bapaknya nyuruh anaknya siap-siap ke masjid. Bapaknya udah rapih, pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung, udah rapih. Yuk kita ke masjid. Anak laki-laki disuruh ke masjid. Itu cenderung anak-anak lebih cepat responnya. Apalagi kalau anak-anak tetangga nyamperin anak kita, manggil anak kita misalnya, Arif, ayo ke masjid yuk. Oh, itu bagus banget tuh. Itu yang saya bilang lingkungan yang mahal yang kayak gitu. Lingkungan yang mahal bukan yang dekat mall, bukan dekat tempat wisata, bukan. Yang mahal adalah yang tadi, saling ngingetin ya, untuk berbuat dalam kebaikan. Itu lingkungan yang mahal itu. Baik, saya lanjut. Tadi sudah umur sama amal, lalu kematian tadi sudah tiba, tidak akan maju, tidak akan mundur. Dan boleh tadi minta mati, boleh? Nah, boleh dengan catatan khusus. Dan nanti pada saatnya kita akan masuk ke alam berikutnya, yaitu alam kubur. Ya. Berapa lama tadi di alam kubur? Ya. Sampai ditiup sangkakala, kita akan keluar dari alam kubur. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Surat Yasin ayat 51. Wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Semuanya keluar dari alam kuburnya dan bangkit di sebuah tempat namanya padang mahsyar. Waktu sebelum dibangkitkan, kita semua roh di dalam kubur itu mengalami masa istirahat. Panjangnya berapa lama? Rasul cuma nyebut arba'in, 40. Nggak tahu 40 jam, 40 hari, 40 bulan, atau tahun. Nggak tahu. Rasul cuma bilang 40 itu masa istirahat. Jadi yang namanya masa istirahat, nggak ada lagi yang namanya azab kubur. Ya. Masa istirahat 40 hari atau 40 tahun. Dan tiba-tiba setelah selesai masa istirahat, siapa yang membunyikan sangkakala ini? Malaikat Israfil. Semuanya Allah bangkitkan. Dan waktu dibangkitkan dari alam kubur, setelah mereka istirahat, ada dua reaksi. Yang satu senang, yang satu kaget. Dipikir alam waktu istirahat udah finish, nggak taunya dibangkitkan. Siapa yang kaget, Bu? Yang kaget adalah yang nggak percaya bahwa akan dibangkitkan. Nah, ini jawaban waktu dia kaget. Orang-orang yang mendustakan hari berbangkit, ini yang dia katakan. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Siapa yang bangunin kami dari tempat tidur kami? Surah Yasin ayat 52. Gimana bunyi ayatnya? Qalu ya wailana mamba'atsana mimmarqadina. Ya, sampai di situ. Qalu ya wailana. Siapa yang bangunin kami dari tempat istirahat kami ini? Ini kaget betul mereka dibangkitkan. Mereka yakin tadinya alam kubur alam terakhir, ternyata masih ada alam berikutnya, mereka dibangunin lagi. Tapi reaksi sebaliknya, yang bahagia dibangunin lagi siapa? Reaksi siapa? Mereka yang beriman dengan alam kebangkitan bahagia. Dan apa ucapan mereka?
lanjutan dari ayat ini, ya. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasul itu. Semoga ruh kita, kalimat yang keluar kalimat yang ini, ya. Ternyata benar yang Rasulullah sudah sampaikan, yang Allah dulu sudah ingatin, benar. Ada hari kebangkitan. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Dan kemudian apa peristiwa di hari kebangkitan? Apa saja yang terjadi di sana? Ya. Ini kejadiannya cuma satu kali bunyi sangkakala, satu kali suara teriakan dari malaikat Israfil, semuanya sudah kumpul kepada Allah. Surah Yasin ayat 53. Ya. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'ul ladaina muhdharun. Jadi yang dimakamin di sebelah mana? Pondok Ranggon sebelah mana? Oh, sebelah sini ya. Mana? Makam Pondok Ranggon mana? Saya enggak. Yang dimakamin di sana, yang dimakamin di Jatisari, yang dimakamin di Rorotan, ya. Nanti waktu Allah panggil, semuanya ngumpul di tempat yang sama semuanya. Fa izahum jami'ul ladaina muhdharun. Nah, kemudian kita masuk bab berikutnya, yaitu kehidupan dan amal perbuatan. Ya. Berikutnya di surah Yasin ayat 12, Allah sudah sampaikan, sungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Yang kitab ini nanti diserahkan ke kita waktu di alam mahsyar. Ya, ini bunyi ayatnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semoga ibu-ibu yang sering baca Yasin berikutnya semakin memahami pesan-pesan masa depan dalam surat Yasin ini, ya. Ini ngingetin kita semua di surat ini bahwa Allah nanti akan, Allah terus menulis ini semua perbuatan kita, dan juga wa asarahum itu apa? Itu yang tiga tadi, sedekah, ilmu, dan anak saleh mendoakan. Itu juga terus mengalir pahala buat kita, dan kitabnya nanti akan diserahkan ke kita nanti. Lalu kemudian catatan dari Allah, catatan kita nggak ada yang dirugikan sama sekali. Surat Yasin ayat 54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Wamtazul. Gimana kelanjutannya? Wamtazul yauma fal yauma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ya. Baru kemudian kelanjutan dari ayat ini adalah, jadi sekali lagi, nanti kitab yang kita terima, kita sama sekali nggak dirugikan, Bu. Semuanya adil. Dan pada hari itu ada kalimat yang sangat pedas dari Allah. Ini tadi, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dikatakan kepada orang yang kafir, berpisahlah kamu dari orang mukmin pada hari ini, wahai orang berbuat jahat. Sini Allah pisahin, Bu. Dulu tinggalnya satu komplek, ya. Pas di akhirat pisahin. Dulu tinggalnya satu rumah, ya. Pas di akhirat Allah pisahin, ya Allah. Nauzubillah, ya. Kita berharap betul kita dan anggota keluarga kita sama-sama dunia dan sama-sama bareng di akhirat dalam kebaikan.
Dan kepada orang-orang yang berbuat jahat, yang sudah Allah pisahin, Allah omelin. Gimana cara Allah omelin kepada orang-orang ini? Ya, itu diantaranya ya. Nah ini. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Surah Yasin ayat 60. Kalau diomelinya di dunia, masih ada kesempatan taubat. Diomelin di akhirat, udah selesai urusannya tuh. Nauzubillah, jangan sampai kita diomelin kayak gini oleh Allah. Udah dikasih tahu, jangan nyembah syaitan, itu musuh yang nyata bagi kita. Dan kelanjutan Allah menyampaikan, wa'ani buduni hadza siratum mustaqim, dan hendaklah kamu hanya menyembahku, inilah jalan yang lurus. Dan Allah menjelaskan lagi di ayat berikutnya, walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Sungguh setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu, maka apakah kamu tidak memikirkan? Ini jadi renungan buat kita. Hati-hati betul dengan godaan setan seperti ini. Dan setelah diomelin, orang-orang berdosa tadi digiring sama Allah. Maaf, ini saya bisa ngejelasin gini, emang saya pernah ke sono? Gimana Bu? Apa karena saya pernah ke sono, Bu, bisa ngejelasin seperti ini? Enggak, Bu. Allah Maha sayang sama kita. Allah Maha sayang. Allah kasih gambaran, nanti gambaran kejadiannya gimana tuh? Ya, biar kita bisa dari sekarang siap-siap. Ya. Dan kita yakin betul. Apa yang Allah sampaikan pasti benar adanya kejadiannya ya. Ini kemudian orang-orang tadi sudah diomelin sama Allah, digiring ke sebuah tempat dari padang mahsyar. Allah sudah giring. Nauzubillah min zalik ya. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ayat 63-nya. Innal jahannam, yang dulu kamu diancam dengannya, tapi kamu nggak percaya. Ya, sudah diperingatin, nggak percaya adanya ini. Yakinnya sudah mati, selesai aja. Ya. Ditunjukin. Waktu ditunjukin gimana Bu? Gemeter nggak tuh? Hah? Ibu ngeliat kebakaran besar gemeter nggak Bu? Takut banget Bu. Ya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sampai lututnya nggak bisa gerak, saking shocknya. Ya. Nah di sini bukan cuma ditunjukin, itu neraka yang dulu kamu sudah diancam dengannya. Dan nauzubillah min dzalik, lebih jauh lagi Allah dorong orang-orang tadi, ya, islauhal yauma bima kuntum takfurun, masuklah ke dalamnya pada hari ini sebabkan kamu dulu mengingkarinya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah waktu di padang mahsyar ini ada nggak yang bisa membela diri? Bisa membela diri? Saya nggak gitu maksudnya Allah. Saya nggak ada niat sama sekali syirik. Ya. Di sana mulut dikunci. Siapa yang ngomong? Ya, tangan akan berkata-kata. Yang jadi saksinya, kaki kita menjadi saksinya. Tangan akan ngomong, kuping bicara, mulut diam. Allah sudah gambarin ini, saking sayangnya Allah gambarin kondisinya begini. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka. Kata tangan, iya dulu saya yang tanda tangan, iya dulu saya yang ngetik ngerubah angkanya. Kata kaki, iya betul, saya jadi saksi tempatnya di sini jam berapa. Mulut bisa bela, Allah tutup. Gimana bunyi ayatnya Bu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu
yaksibun. Ya, surah Yasin ayat 65. Ya, ini ngeri banget Bu kondisinya Bu nanti kalau kita lihat kayak gini. Sekarang aja kita masih mulut masih bisa bela diri. Kita masih bisa beli pengacara. Di akhirat semua orang ngurusin diri sendiri Bu. Dan di diri sendiri mulut juga Allah tutup. Ya Allah, semoga tangan kita ngomong yang baik-baik. Ya, semoga kaki kita menjadi saksi yang baik-baik ya. Itu kejadian buat orang-orang musyrik. Lalu bagaimana kejadian buat orang-orang yang banyak amal baiknya? Ada nggak di surat Yasin? Peristiwa pada orang-orang baik apa yang mereka alami? Ada. Ya. Tapi sebelum ada, saya kasih kuis dulu. Enteng, kuisnya ringan Bu. Sebutkan satu ibadah sunnah yang jika seseorang sedang melakukannya, maka pada waktu yang sama seluruh manusia yang lain di muka bumi tidak ada yang melakukannya. Salat malam, ibu salat malam, saya bisa nggak bareng salat malam? Bisa, ya. Bukan salat malam, apalagi? Puasa sunnah, ibu puasa sunnah, bapaknya anak-anak bisa bareng puasa sunnah? Bisa, bukan? Ini amal ibadah sunnah, satu orang sedang melakukannya, yang lain di muka bumi nggak bisa melakukannya. Sampai nunggu orang tadi selesai. Berdoa, oh bisa bareng-bareng itu. Ya. Apa Bu? Ibadah sunnah apa ini? Ya, ini apa buat PR aja Bu? Kalau anak muda sekarang cepat Bu, ya, buka handphone langsung dia nanya ke handphone, nanti muncul jawabannya. Anak muda sekarang tuh cepat kayak gini ya. Ya, jadi ibadah sunnah yang kayak gini, yang kalau ada satu orang sedang melakukannya, yang lain harus nunggu dia selesai. Azan, oh azan di sini kita di sini berapa masjid kita dengar azannya? Ya bisa 3 masjid kita dengerin ya. Jadi ibadah sunnah yang nggak bisa bareng-bareng adalah mencium hajar aswad. Ya, ya. Bisa bareng-bareng berdua Bu? Nggak bisa. Harus gantian ini. Ya. Emang itu ibadah sunnah? Ya, ibadah sunnah. Ini Umar bin Khattab yang menjelaskan. Sesungguhnya aku menciummu hajar aswad dan aku tahu engkau hanya batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka tentu aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini ibadah sunnah yang nggak bisa bareng-bareng. Ya. Tapi ibu saya sarankan ibu jangan maksain ya. Nanti kalau umroh harus nyium hajar aswad, jangan Bu. Kondisinya sangat berat, apalagi buat ibu-ibu ya. Kalau nggak bisa nyium, gimana Bu caranya? Ya, angkat tangan aja. Ya, insyaallah. Oke, sekarang kita masuk ke apa yang dialami orang-orang yang banyak amal baiknya di alam akhir. Nah ini kejadian yang Allah jelaskan surah Yasin. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Masya Allah. Bersenang-senang di tempat yang indah, gimana rasanya Bu? Ibu kalau wisata ke tempat yang indah, betah nggak di situ Bu? Ya. Betah, pengennya lama-lama, tapi nggak bisa kan? Ya harus balik lagi ke rumah kan? Nah, di surga kita bersenang-senang terus dalam
kesibukan kita. Jadi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan. Artinya di sana juga ada aktivitas. Enggak, jangan dikira nganggur di sana. Ada yang kita kerjakan, tapi kita ngerjainnya sambil senang-senang, bahagia. Ya. Kenapa bahagia? Di ayat berikutnya Allah menjelaskan, hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka berada di tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Bisa bayangin, Bu? Ya. Sebagus-bagus ibu ngebayangin, aslinya jauh lebih bagus. Ya. Tempatnya nyaman, teduh, taman hijau. Ya. Ini maaf, saya nggak ngedit terjemahnya ya. Kalau diterjemah yang modern agama itu pasangan hidup. Tapi kalau yang di Al-Quran kebanyakan seperti ini terjemahnya. Dan apalagi yang bikin nyaman, sudah tempatnya enak, teduh, ada dipan-dipan tempat kita bisa rebahan, ya. Ditambah lagi sama Allah, apa tambahannya? Nah ini, lahum fiha fakihatu walahum ma yadda'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Ya. Bahkan Allah kasih exciting, buahnya fresh. Mereka tinggal metik, nggak sampai jauh-jauh harus manjat gitu. Ya Allah. Dan buahnya nggak pakai pestisida, Bu, di sana, ya. Fresh. Masya Allah. Ori. Sekali lagi, seindah-indahnya ibu ngebayangin, aslinya jauh lebih indah. Itulah kehidupan surga. Enak apa enak banget, Bu? Enak banget ini. Tapi masih ada satu hadiah yang sangat dinantikan semua penghuni surga. Apa itu hadiah yang sangat dinantikan semua penghuni surga? Yang ini tadi udah senang belum mereka? Senang apa senang banget? Udah senang banget. Tapi mereka masih nunggu satu lagi yang sangat mereka nanti. Apa itu? Iya. Yaitu ketika Allah membuka tabir wajahnya dan menyapa kita. Bagaimana cara Allah menyapa kita? Ya. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ini yang paling dinanti. Ini yang paling dinanti oleh para penghuni surga ini. Ya, Allah membuka tabir wajahnya dan mengucapkan selamat untuk kita. Congratulations bahasanya. Selamat sukses menempuh ujian kehidupan di dunia. Dan engkau layak mendapat surga dariku ini. Ini hadiah yang paling dinantikan oleh para penghuni surga. Sekali lagi, salamun qaulan mir rabbir rahim. Semoga Allah mudahkan kita bisa peroleh kalimat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Demikian untuk kajian kita tentang pesan-pesan masa depan. Dalam surah Yasin, Allah sudah menggambarkan dari alam sebelum di dunia, alam di dunia dengan amal dan umur kita, lalu alam di kubur sampai alam mahsyar dan alam kebangkitan, alam terakhir surga atau nerakanya. Allah gambarkan semua dalam surah Yasin. Ya, semoga kita tatkala nanti membacanya menjadi lebih memahami. Ya. Baik, demikian untuk kajian kita. Saya kembalikan kepada moderator kita. Azimiyah wa naquliyatu sholiyah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa awsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Dan doa untuk anak-anak turunan kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Dan doa saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, Allahumma mansur ikhwanina al-mujahidina wal mustadafina fi Gaza wa fi Palestina. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzil man khazala al-muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup dengan sedikit pantun. Berangkat ke Jeddah beli baju abaya. Udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.